Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bersama Mr. Arifna kita akan belajar kembali. Sekarang kita akan belajar pembelajaran yang kelima ya Kak ya. Masih di tema 1, subtema yang kedua, yaitu muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 ya. Yaitu yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Ya. Jadi secara umum otot itu terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada otot polos, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga adalah otot lurik. Ya. Otot polos itu mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Ya. Ingat ya, otot polos itu mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita harus kendalikan. Misalnya gerakan lambung menghancurkan makanan. Ya. Jadi gerakan lambung yang menghancurkan makanan itu adalah kerjanya dari otot polos ya, tanpa kita kendalikan otomatis bekerja sendiri ya Kak ya. Yang kedua otot jantung, yaitu otot yang menggerakkan jantung ya, namanya otot apa Kak? Otot jantung. Sedangkan otot lurik itu otot yang menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita ya. Jadi otot lurik itu yang menggerakkan anggota tubuh kita itu sesuai dengan keinginan ya. Misalkan menggerakkan tangan dan kaki ya, itu kerjanya dari otot lurik ya. Sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, masih di KD 3.1 dan 4.1 ya Kak. Yaitu di pembelajaran yang kelima, yaitu tentang mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Ingat ya, ide pokok itu merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Ide pokok dapat ditemukan dalam teks tulis maupun teks lisan. Untuk mengidentifikasi ide-ide pokok yang terdapat dalam teks, maka kalian perlu menemukan informasi penting dan kalimat utama dari teks yang kamu dengar atau yang kamu baca. Kalau teks lisan berarti yang kamu dengar. Maka perlu adanya langkah-langkah yang harus diperhatikan ya Kak ya, untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan. Yang pertama yaitu dengarkan teks dengan sungguh-sungguh ya. Yang kedua, catat semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks tersebut, apa saja catat ya. Jadi peristiwa apa saja itu dicatat. Yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan tersebut. Yang berikutnya adalah menentukan ide pokok dari teks lisan itu berdasarkan kalimat utama ya. Jadi setelah ketemu kalimat utamanya, maka tentukan ide
pokoknya. Nah, setelah itu baru tulislah setiap ide pokok dari teks yang kalian dengar. Bisa dalam bentuk tabel ya. Tabel ya kayak misalkan ya ini aja tabel mudah itu ya misalkan. Misalkan untuk satu itu paragraf 1 ide pokoknya apa gitu ya. Untuk paragraf yang kedua itu nanti ide pokoknya apa. Paragraf yang ketiga itu nanti ide pokoknya apa kan gitu. Jadi masing-masing paragraf kalian tulis ide pokoknya. Jadi nanti jelas ya. Jadi mudah. Jadi seperti itu ya Kak ya. Berikutnya ya, kita beralih ke muatan SBDP, yaitu masih di tema 1 subtema yang kedua, KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang ragam gambar pada ragam cover. Tahu cover ya tadi ya. Ragam cover itu terbagi menjadi 2 ya Kak. Yaitu yang pertama berdasarkan kebutuhan buku dan tampilan atau desain ya. Yang pertama berdasarkan kebutuhan bukunya, yang kedua adalah berdasarkan tampilan atau desainnya. Nah, kita lihat yang pertama tentang berdasarkan kebutuhan bukunya. Nah, kalau kita lihat dari judul ini ya, dari judul, maka di sini ada kalau dilihat dari kebutuhan bukunya adalah buku pendidikan, ya nih matematika gitu ya kelas 4 gitu ya. Terus kalau yang gambar kedua ini adalah buku masakan, ya ini ada masakan ya, resep dapur esensi nasi rames ya itu ya dari Bu Linda F. Adimi Jeja. Terus yang ketiga kita lihat buku covernya itu adalah buku cerita, ya nih ya buku cerita rakyat Nusantara nih judulnya ya. Berarti berdasarkan kebutuhan buku berarti tergolong buku cerita. Itu yang pertama. Jadi ragam covernya tadi kan dibagi 2. Yang pertama adalah kebutuhan buku. Jadi berdasarkan kebutuhan buku ya. Itu contohnya adalah buku pendidikan, buku masakan, buku cerita gitu ya. Yang kedua berdasarkan tampilan atau desainnya. Berdasarkan apa Kak? Tampilan atau desainnya. Kita lihat gambar yang pertama, warnanya apa Kak? Hitam putih. Ya, ini ya. Hitam putih. Ya, hurufnya juga sederhana. Terus gambar yang kedua itu cerita rakyat Nusantara. Wah, lihat gambarnya itu ya, ada naga, nah, ya naga sama orang tua itu ya, tentang asal muasal Selat Bali. Wah, ini ada asal usul Danau Toba. Wah, macam-macam nih judulnya ya. Ini isinya ya Kak ya. Nah, ini biar tertarik ketika membaca. Juga dari Erlangga for Kids ya. Jadi setelah kalian perhatikan ternyata banyak sekali jenis gambar yang digunakan ya oleh pembuatnya ya, mulai dari gambar ilustrasinya itu dengan menggunakan foto asli nah, atau menggunakan tangan atau dengan menggunakan huruf-huruf ya, macam-macam nih ya. Perhatikan kalau ini kan hanya huruf nih, tidak ada gambar-gambar ya. Ini sudah ada ilustrasi, nah ada orang, seorang tua, anak ya ini sama anak muda, terus ada apa ini naga terbang ya, ada apa nih, ada sayapnya. Terus kalau kita lihat yang sebelumnya tadi, nah ini kan, ini ada gambar yang dengan menggunakan garisan tangan tapi sudah diimplementasikan dengan menggunakan komputer. Kalau ini kan foto ya, nah ini sudah menggunakan foto ya. Jadi macam-macam ya. Jadi tidak hanya gambar.
foto, bisa juga gambar tangan, bahkan ada yang tanpa gambar. Nah, seperti ini ya, istilahnya tulisan, ada yang tulisannya dikecilkan, ada yang dibesarkan, nah itu ya Kak ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa cover tadi kalau dilihat berdasarkan kalau dilihat dari tampilannya itu atau jenis lagi dari tadi apa yang pertama, dari kebutuhan ya, dilihat dari kebutuhan bukunya itu kan ada gambar masakan, gambar buku pendidikan, ada cerita gitu ya. Nah, kalau dari tampilannya ada yang full color, ada yang cuma hitam putih gitu ya. Jadi seperti itu ya Kak ya, tentang gambar cover. Mungkin itu saja dari Mister untuk pembelajaran yang kelima ya. Mudah-mudahan kalian paham. Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.